Revisi UU Penyiaran dianggap menuai sejumlah pasal kontroversial. Tidak hanya terkait dengan kebebasan pers dalam kegiatan jurnalistiknya, tetapi juga merambah platform penyiaran digital. RUU Penyiaran mewajibkan verifikasi konten di platform digital ke KPI agar sesuai dengan pedoman perilaku penyiaran dan juga standar isi siaran. Ini berarti bukan tidak mungkin konten kreator di sosial media ke depannya wajib juga verifikasi konten sebelum diunggah. Akan kita bahas hal ini lebih jauh bersama dengan Yusuf Mars, Ketua Komunitas Podcaster, YouTubers, and Content Creator Indonesia atau KPYKI. Selamat siang Pak Yusuf, terima kasih untuk waktu Anda Pak. Selamat siang Monica, baik-baik saja. Baik, Pak Yusuf, ini kan salah satu isi dari revisi UU Penyiaran, dinilai ini Pak ya, katanya sepertinya bisa bermaksud ini mengatur content creator untuk verifikasi kontennya ke KPI sebelum diunggah ke platform digital. Ini Pak Yusuf sendiri sudah mendapatkan informasi lebih detail terkait dengan aturan ini dan apakah setuju dengan peraturannya Pak? Ya baik, saya sudah membaca ada aturan tersebut, terutama dengan pasal 34F, ya, tentang penyelenggara platform digital, penyiaran dan atau platform teknologi penyiaran lainnya wajib melakukan verifikasi konten siaran ke KPI sesuai dengan P3 dan standar isi siaran. Saya ingin mempertanyakan, ini harus diperjelas, apakah ini ditujukan kepada konten kreator, kemudian ditujukan atau ini ditujukan kepada platform digital, atau kepada media yang memiliki penyiaran tetapi memiliki platform digital. Ini kan harus diperjelas. Nah, mari kita coba lihat gitu ya, bahwa revisi ini sebetulnya bertentangan dengan Undang-Undang Penyiaran pasal nomor 32 tahun 2002, di mana fungsi KPI atau Komisi Penyiaran adalah untuk melakukan pengawasan terhadap penyiaran televisi dan radio yang menggunakan frekuensi publik. Nah, ini sebetulnya ini kan bertentangan dengan undang-undang sebelumnya. Terus yang kedua, platform digital itu berbeda dengan lembaga penyiaran, apalagi konten kreator. Konten kreator tentu sangat berbeda dengan lembaga penyiaran. Nah, jika ini diterapkan, maka ini akan kontraproduktif dan ini tidak relevan. Kenapa tidak relevannya? Pertama, satu tadi bahwa lembaga ini atau aplikasi ini platform digital ini bukan lembaga penyiaran. Yang kedua, konten kreator bukan lembaga penyiaran. Terus yang ketiga, ini bertentangan dengan semangat apa yang dicanangkan oleh Pak Jokowi, bagaimana melakukan percepatan industri digital atau konten kreatif atau ekonomi digital. Yang ketiga, ini ribet bagi konten kreator. Konten kreator itu sudah ada undang-undangnya. Undang-undang ketika bertentangan dengan hukum-hukum yang ada, maka ada hukumnya adalah Undang-Undang ITE. Tidak boleh mempublish hal yang berbau pornografi, tidak yang hoax, tidak boleh mempublish yang bertentangan dengan hukum dan lain sebagainya. Itu payung hukumnya adalah Undang-Undang ITE. Kita bisa lihat di situ. Yang kedua, sistem pengawasan selama ini dilakukan oleh Koninfo. Ada di situ Koninfo mengawasi itu. Terus yang kedua, pihak Kapolri pun melakukan pengawasan seperti itu. Ini dua lembaga ini hanya melakukan pengawasan, bagaimana men-tracking persoalan-persoalan konten yang ada di media sosial, bukan melakukan sebuah verifikasi konten. Nah, jika KPI melakukan verifikasi konten, saya tidak bisa membayangkan ada 139 juta pengguna media sosial di Indonesia. Katakan satu orang melakukan posting berita atau satu konten saja, berarti ada 139 juta. Sedangkan satu akun dalam satu harinya tidak hanya satu atau dua, malahan ada 3. Berarti kalau dikalikan 3 itu udah berapa juta yang harus diverifikasi konten ini. Ini sangat tidak relevan dengan kondisi digitalisasi, dengan kondisi era digital yang ada. Yang selanjutnya, ini akan mengurangi ya, kalau menurut saya, platform digital ini mendorong terhadap pertumbuhan ekonomi digital.
banyak konten-konten kreator atau masyarakat di Indonesia khususnya menjadi konten kreator sebagai profesinya, tidak mendapatkan pekerjaan di lain pihak atau di institusi yang diinginkan, kemudian menjadi konten kreator, atau sebaliknya konten kreator menjadi profesi profesi intinya. Konten kreator menjadi profesi baru bagi masyarakat Indonesia. Jika ini dilakukan untuk melakukan verifikasi konten, maka ini pertumbuhannya akan menurun, atau mungkin para konten kreator tidak lagi berkarya. Jadi kalau 139 juta pengguna, katakanlah 50 juta menjadi konten kreator, jika verifikasi ini dilakukan, bisa memperbesar pengangguran kembali. Orang malas kembali untuk menjadi konten kreator. Terus kemudian di dalam satu sisi bahwa ketika konten kreator melakukan verifikasi, saya tidak bisa bayangkan bagaimana sibuknya, apa infrastruktur yang dimiliki oleh KPI, berapa bandwidth yang dibutuhkan oleh KPI atau server yang dibutuhkan oleh KPI untuk melakukan verifikasi. Contohnya kecil saja begini, ketika saya berada di jalan katakan, kemudian mendapatkan sebuah peristiwa, kemudian di-capture, kemudian divideokan, kemudian diposting ke media sosial. Ketika harus ada verifikasi, berarti saya kan harus kulonuwun dulu. Saya harus minta izin ke KPI. Pak KPI, ini konten saya, tolong diverifikasi. Wah, itu loadingnya, itu antrian verifikasi konten itu berapa juta itu, berapa waktu. Sementara sifat dari digital itu ada cepat, kemudian masif, dan juga individual. Semua orang bisa memproduksi. Saya pikirnya seperti ini, Mbak Monica, problem ya jika itu dilakukan kepada konten kreator. Tetapi saya tidak yakin, gitu kan. Apakah ini memang ditujukan kepada kepada konten kreator kebijakan ini, atau kepada platformnya? Platform digital itu kan kepada YouTube atau TikTok dan lain sebagainya lah ya. Atau kepada media mainstream atau televisi yang menggunakan teknologi digital di dalam penyiarannya. Baik. Mungkin seperti itu ya. Makanya saya sebagai ketua komunitas podcaster, YouTuber, dan konten kreator ingin mempertanyakan lebih jelas dan ingin diperjelas dan ingin melakukan audiensi dengan Komisi 3 atau KPI. Ini tembakannya kemana ini, bunyi pasal ini? Ya. Apakah benar ini membidik konten kreator atau tidak? Terima kasih. Baik Pak. Ini bisa dibayangkan memang ya, kalau dari penjelasan Anda bisa dibayangkan bagaimana KPI harus memverifikasi begitu banyak konten, dan memang seperti yang Anda sampaikan juga, memang yang ditulis di RUU ini juga yang dimaksud dengan mungkin platform penyiaran digital ini masih belum begitu jelas apakah ini menyasar sosial media termasuk juga yang Anda sebutkan tadi, dan juga verifikasi konten ini terhadap konten creator. Tapi memang berarti yang saya tangkap, jika ini diterapkan bagi konten kreator dan yang dimaksud oleh DPR atau RUU ini adalah sosial media, berarti Anda tidak setuju ya Pak, karena cukup untuk pengawasan saja dan tidak perlu verifikasi. Baik, terima kasih untuk bahasannya Pak dan penjelasannya Bapak Yusuf Mars, Ketua Komunitas Podcaster, YouTubers, dan Content Creator Indonesia. Untuk waktu Anda Pak, terima kasih, salam sehat selalu. Ya, terima kasih.